Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifir raufil manan, al-ghaniyil qawiyyis sultan, al-halimir rahimir rahman. Ahmaduhu ala sifatil kamilatil hisan, wa ashkuruhu ala ni'amihi sabiqah, wa bisyukri yazidul ita'i wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uthu ilal insi wal jan, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatil azman wa sallama tasliman. Amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tentu memiliki tujuan. Akan tetapi manusia hidup di dunia ini kadang memiliki tujuan untuk dunia semata dan ada pula untuk akhiratnya. Pada kesempatan ini saya akan bawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini menunjukkan kita agar kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu lahu amrahu wa ja'ala faqarahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Yang artinya, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang cita-cita tertingginya hidup dunia ini hanya untuk dunia semata, maka farraqallahu lahu amrahu, segala macam problematikanya, segala macam permasalahannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tidak diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala faqarahu baina 'ainaihi, dan Allah akan menampakkan kefakiran di antara dua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak akan memberikan apa yang ia inginkan, tidak akan memberikan rezeki yang ia inginkan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanatil akhirah niyatahu, dan barang siapa yang cita-cita tertingginya hidup di dunia ini untuk akhiratnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah bakal menyatukan segala macam problematikanya, alias Allah akan memberikan solusi dalam segala problematikanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan hatinya serba cukup.
wa atathu ad-dunya wa hiya rahima, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran. Barang siapa yang hidup di dunia kemudian mempunyai cita-cita yang tertinggi, jadi puncak keinginannya yang tertinggi hidup dunia itu hanya dunia semata. Kata orang Jawa itu, donyo tok sing digoleki. Maka ini akan mengakibatkan yang pertama, farraqallahu lahu amrahu. Segala macam permasalahannya akan bercerai-berai. Ketika datang satu masalah, belum selesai datang masalah lagi, karena yang dipikirkan hanya dunia semata. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang seperti ini faqarahu baina ainaihi, selalu mikir, dia itu merasa kurang. Kenapa? Yang dipikirkan hanya dunia semata. Punya mobil 99 masih kurang lagi. Punya perusahaan yang banyak masih kurang lagi. Karena dipikirkan hanya dunia semata. Akhirnya apa yang ia lakukan? Dia tidak mikir akhiratnya. Ketika sudah mencapai haul itu hartanya, sudah mencapai nisab itu hartanya, seharusnya dikeluarkan untuk zakat. Karena dia nggak mikir akhiratnya, akhirnya dia untuk membangun rumahnya, untuk buka perusahaan lagi dan lain sebagainya. Dan orang ini tidak tahu bahwasanya dunia itu walaupun dikejar kemanapun, kalau Allah tidak menentukannya, maka tidak akan datang kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Masyarul muslimin, yang masih terbesit di hatinya itu cinta dunia semata, maka perlu difahami. Dunia yang kita kejar, kemanapun, sejauh apapun, kalau Allah tidak menghendaki, mau Allah tidak akan memberikannya. Justru kata Ibnu Qayyim itu, rezeki dunia itu bagaikan bayangan. Ketika bayangan itu kita kejar, kemana para hadirin, pemirsa sekalian? Akan menjauh dari kita. Akan tetapi ketika bayangan itu kita bertolak dari bayangan, apa yang akan terjadi? Kita tinggal selangkah demi selangkah, bayangan itu akan mengikuti kita. Kita pun lari, bayangan itu akan lari mengejar kita. Itulah sifat dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang seharusnya kita lakukan adalah yaitu untuk akhirat kita. Maksud saya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka kita harus mempunyai niat, mempunyai tujuan, yaitu untuk akhirat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhirah niyatahu." Barang siapa yang mempunyai tujuan akhirat, apapun profesinya, Pak Guru, Pak dosen, Pak Kepala Desa, ataupun pegawai, ataupun pedagang, ataupun pedagang yang biasa lah. Kalau sudah mempunyai tujuan akhirat, maka jama'allahu lahu amrahu. Allah akan menyatukan segala problematikanya. Alias Allah akan berikan solusi sedikit demi sedikit permasalahan yang ia hadapi. Subhanallah. Karena apa? Karena dia sudah mendahulukan akhiratnya. Sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala sehingga ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya para jamaah. Dan yang kedua, ja'ala ginahu fi qalbihi. Orang yang cita-citanya akhirat, Allah akan menjadikan hatinya ini serba cukup, merasa
nyaman dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu difahami yang terakhir, orang tujuannya akhirat, yaitu wa atatu ad-dunya wa hiya rahima. Dunia akan menghampirinya dalam keadaan hina. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini penguatnya bahwasanya tujuan kita harus untuk akhirat apapun profesi kita. Allahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.